berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maiwan Dandi Restanto di podcast Radar Tegal Televisi. Kali ini kita akan membahas tentang dunia kepolisian, tentunya dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kita sudah kedatangan tamu yang tentunya orang nomor 1 di Polres Tegal Kota, Bapak Kapolres AKBP Heru Antariksa Cahya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Iwan. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di studio Radar Tegal Televisi, Pak. Siap. Baru pertama kali, Pak? Pertama kali ini. Nanti semoga ada episode selanjutnya. Siap. Ini Pak Heru Antariksa ini sudah bertugas kira-kira sudah 6 bulan ya. Dan nanti mungkin akan memperkenalkan ke Jakwi Radar. Beliau ini bertugas di Polres Tegal Kota mulai kapan, kemudian selama ini sudah melakukan apa, terutama dalam rangka hari rangkaian HUT Bayangkara ke-80. Izin Pak Kapolres bisa diperkenalkan, kita Jakwi Radar Pak Kapolres, kita memanggilnya Jakwi Radar. Pak Kapolres bertugas mulai kapan di Polres Tegal Kota, kemudian selama ini punya misi dan misi apa ini, terutama dalam rangka hari Bayangkara. Program kerjanya apa ini? Pak Kapolres. Terima kasih Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk hadir dalam podcast di Radar TV. Dalam hal ini, ya sebagaimana tadi Mas Iwan sudah sampaikan, saya diberikan amanah sebagai Kapolres Tegal Kota terhitung sejak Januari 2026 sampai dengan saat ini, kurang lebih 5 menjelang 6 bulan ini. Semangat yang saya bawa dalam mengemban amanah, memberikan dedikasi ke masyarakat wilayah hukum Polres Tegal Kota adalah semangat hadir, yaitu humanis, adaptif, dedikasi, integritas, dan responsif. Semangat itu saya bawa ya secara substansinya tadi, kemudian secara harfiahnya, secara faktanya bahwa memang saya mengharapkan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat itu benar-benar memberikan kemanfaatan. Program-program yang nanti mungkin sambil jalan juga, program-program yang kami jalankan, kami laksanakan tentunya sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab kami di bidang kepolisian dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas, kemudian dalam rangka memberikan pelindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum. Itu kita laksanakan menggunakan beberapa pilar, mulai dari preemptif, kemudian preventif, dan pilar-pilar penegakan hukum juga. Gitu Mas, kira-kira perkenalan awal kami. Terima kasih. Terima kasih. Humanis juga. Humanis ke masyarakat. Jadi kalau kita melihat tema yang Hari Bayangkara sekarang, kemarin sudah ada kunjungan dari Wakil Menteri Kesehatan sama Kapolda, Pak. Betul. Itu tracing TB itu bagian dari rangkaian target Hari Bayangkara sendiri, Pak? Iya. Jadi terkait dengan kegiatan yang kemarin dilaksanakan di Kota Tegal, syukur alhamdulillah ini merupakan tindak lanjut dari secara khusus adalah program dari Bapak Kapolda Jawa Tengah. Karena beliau menilai, melihat berdasarkan data itu sebenarnya Indonesia, kemudian Jawa Tengah itu nilainya yang menderita TB itu sebenarnya tinggi. Mungkin kalau secara data dunia kita di bawah India, kemudian secara nasional itu Jawa Tengah masuk dalam 3 besar juga, sehingga Bapak Kapolda Jawa Tengah
meluncurkan atau menginisiasi program Polda Jawa Tengah Peduli TB Paru. Termasuk salah satunya kemarin itu kita dari Bidokes Polda Jawa Tengah mengundang Wakil Menteri Kesehatan yang sama-sama concern terkait dengan pemberantasan TB paru ini. Ada beberapa kegiatan yang Polres Tegal Kota laksanakan, khususnya terkait dengan Polda Jateng Peduli TB paru ini. Kita melalui ujung tombak para Babin Kamtibmas yang berada di tengah-tengah masyarakat, langsung bersentuhan dengan masyarakat yang mengenal satu persatu keluarga di kelurahan binaannya, ini didorong untuk berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini puskesmas, kemudian tenaga medis, untuk melakukan tracing terhadap penderita TB paru. Harapannya adalah dengan dilakukannya tracing secara optimal, sehingga nanti setelah ditemukan data real, dilakukan pengobatan sesuai dengan dosis yang diperlukan. Karena pengobatan TB paru ini kan tidak boleh berhenti, Mas. Jadi dosis 6 bulan minum obat untuk mengobati. Nanti 2 bulan penderita ini sudah merasa sehat, baikan kondisinya, mereka berhenti nih. Nah, padahal ini memang harus 6 bulan sampai penyakit tersebut sembuh total. Kalau 2 bulan sudah merasa baikan, ya mungkin penyakitnya ya mulai lemah, tapi dengan tidak dikonsumsinya obat itu kan akhirnya akan hidup lagi, semakin kuat, itu akan mengulang lagi program pengobatannya. Itulah makanya kita didorong kolaborasi sinergi dari kepolisian, dalam hal ini Polres Tegal Kota, ujung tombaknya adalah Babin Kamtibmas melaksanakan tugas-tugas itu tadi, sehingga Babin Kamtibmas yang tahu orang per orang, keluarga per keluarga, bisa benar-benar memberikan sosialisasi, kemudian mengajak masyarakat yang memang teridentifikasi menderita untuk melakukan pengobatan secara tuntas. Demikian, Mas. Kenapa milih di Kota Tegal, Pak? Kan Kota Tegal sendiri kan temuannya terbanyak, bahkan pernah mendapat peringkat pertama kalau salah se-Indonesia. Kenapa di Kota Tegal untuk acara kemarin? Apakah karena temuannya terbanyak dan peringkat terbanyak nasional? Apa ada faktor lain, Komandan? Ya mungkin ada beberapa faktor lain, tapi salah satunya yang paling utama juga itu tadi. Temuan tracingnya banyak, tinggi. Nah, ini bukan berarti daerah lain tidak ada temuan, tapi kan berarti effort dari Kota Tegal itu sudah luar biasa, sehingga bisa menemukan, kemudian dilakukan, makanya semangatnya kan TOS, temukan, obati sampai sembuh. Itu kan semangat salam pengobatannya itu. TOS. Karena indikasinya terkait dengan TB paru ini adalah seperti gunung es. Jadi sebenarnya banyak di masyarakat, tapi tidak muncul ke permukaan. Karena apa? Ya satu mungkin takut, kemudian yang kedua mungkin kondisinya masyarakat itu menilai, oh udah saya dengan seperti ini tetap bisa bekerja dan sebagainya. Justru itu kan akan menimbulkan penularan semakin masif.
Kemudian kalau kemarin kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Wamenkes, beliau menilai bahwa justru di sini ini Kota Tegal, kemudian Jawa Tengah ini semua pemangkunya sudah mulai tahu apa itu TB paru, kenapa harus menjadi concern, gitu. Sehingga kemarin Pak Wamenkes pun justru saya sudah tidak perlu menjelaskan apa-apa di sini, tinggal berjalan ini program yang sudah yang sudah dicanangkan ini. Demikian, Mas. Berarti dari Polres dengan Babin Kaptimas itu membantu program dari pemerintah pengentasan TB, dan berarti ini termasuk dari bagian program kerja Polri juga. Ya, ini program kerja khususnya Kapolda. Ya, Kapolda. Jadi ini adalah terobosan dari beliau Bapak Kapolda. Tadi yang saya sampaikan di awal, pertimbangan-pertimbangan itu, sehingga kita ya kalau Polri yang ujung tombak, yang langsung turun ke masyarakat, yang mengenal satu persatu dan masyarakat adalah Babin Kamtibmasnya itu. Kita sinergi kolaborasi antara Dinas Kesehatan pemerintah dalam hal ini, Dinas Kesehatan maupun Polri. Dalam hal ini ya kita ujung tombaknya Babin Kamtibmas itu secara teknisnya. Demikian. Selain bakti kesehatan juga kayaknya ada bakti sosial juga dan kemarin. Betul. Jadi menjelang rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara khususnya di Polres Tegal Kota ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, semangat kita adalah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, kemudian memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Ya, kita upaya-upaya atau kegiatan yang sudah kita lakukan, bakti sosial sudah kita lakukan, kemudian anjang sana, bakti sosial itu adalah kepada masyarakat yang ya kita nilai sebagai penerima manfaat yang layak, yang membutuhkan. Seperti kami kemarin ke beberapa panti asuhan, kemudian kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, kelompok-kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian. Kemudian anjang sana kami lakukan kepada purnawirawan, senior-senior yang dulu pernah mendedikasikan karya hidupnya kepada institusi, sehingga sekarang sudah memasuki masa purna, justru sudah 70 tahun, usia 80 tahun, itu kan perlu juga kita berikan perhatian, kepedulian kita. Kita datang saja udah, beliau-beliau itu udah kebahagiaannya luar biasa, terpancar dari apa yang disampaikan, kemudian apa yang dari raut muka itu, kok sudah sekian puluh tahun baru ada yang kata. Iya gitu kan, wah itu kan kebahagiaan tersendiri yang mungkin tidak bisa dinilai. Nanti kita juga akan memberikan bantuan air bersih. Kita jadwalkan untuk memberikan bantuan air bersih ke daerah-daerah yang memerlukan, daerah Panggung dan sebagainya. Kalau tidak salah itu yang sudah kita masukkan dalam list rundown kita, rangkaian kita, termasuk nanti juga kita akan melaksanakan olahraga bersama. Kalau terkait dengan menjelang HUT itu, Mas. Iya, siap. Iya. Tadi sudah bicara tentang kesehatan dan aksi sosial, Pak. Yeah. Ini kalau dari sisi keamanan sendiri, mungkin nanti kita lanjut setelah break berikut. Iya, terima kasih.
Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Jawa Tengah menggelar Puncak Bakti Kesehatan yang dipusatkan di Pendopo Balai Kota Tegal. Kegiatan ini menjadi wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, gratis, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan warga. Sejak pagi hari, ribuan masyarakat antusias memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang telah disediakan. Bakti kesehatan ini tidak hanya menghadirkan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini berbagai penyakit. Melalui pemeriksaan kesehatan yang komprehensif, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara Polri, pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Semangat Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, dekat dengan masyarakat, dan memberikan manfaat yang nyata. Polri untuk masyarakat, mengabdi dengan hati, melayani dengan kepedulian, dan hadir untuk kesehatan. Dalam tos ini, temukan, obati, sampai sembuh. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Saya Soriha, warga Serok, RT 3 mengucapkan terima kasih kepada Polri atas kegiatan cek kesehatan gratisnya sehingga saya mengetahui kesehatan saya. Hari ini Kami dari anggota Prolanis Puskes Cempaka, Tegal Timur, mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80. Semoga selalu jaya dan sukses selalu. kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni. Biar tentram yang berkuasa, kau terlalu berharga untuk luka. Balik lagi di podcast Radar Tegal Televisi bersama Kapolres Tegal Kota. Tadi sudah membahas tentang aksi sosial sama bakti kesehatan. Kali ini kita akan bahas program untuk generasi muda yang kemarin sudah berjalan, tentunya dengan adanya lomba e-sport sampai tingkat Polda Jawa Tengah. Setelah itu nanti peran Polres dalam membina generasi muda seperti apa? Mungkin Pak Kapolres bisa disampaikan kemarin lomba e-sport ya. Yeah. Itu program Polda Jawa Tengah atau gimana itu, Pak? Yeah. Terima kasih Mas Iwan. Jadi program Pak Kapolda Jawa Tengah juga yang kita laksanakan itu juga menyasar terkait dengan generasi remaja, Gen Z, Gen Alpha. Karena secara statistik populasi masyarakat yang kita layani saat ini didominasi oleh ya mungkin milenial, kemudian Gen Z, Gen Alpha. Tapi mayoritas mendominasi sekarang adalah Gen Z dan Gen Alpha. Kita tahu, kita pahami secara bersama perkembangan teknologi yang luar biasa. Kemudian kita mencermati pengaruh teknologi tersebut terhadap generasi saat ini. Sehingga dari Polda Jawa Tengah dalam hal ini Bapak Kapolda mencanangkan program yang menyasar kepada remaja, Gen Z, Gen Alpha. Kegiatannya banyak, diantaranya adalah kita melaksanakan turnamen e-sport
yang saat ini sedang ya di mana-mana Digandrungi ya, sedang digandrungi generasi remaja, Gen Z, Gen Alpha itu di mana-mana. Karena pendekatan secara konvensional kita ngobrol untuk generasi-generasi yang remaja, Gen Z, Gen Alpha, mereka kurang tertarik. Mereka sekarang sudah dengan gadgetnya masing-masing, sehingga pendekatan itulah yang digunakan. Bagaimana membangun bonding dengan mereka, ya kita berikan wadah, kita berikan wadah, supaya mereka mau, ya kita membaur, kita bisa berinteraksi itu dengan melaksanakan kemarin yang sudah kita laksanakan adalah turnamen e-sport, Mobile Legends, Free Fire gitu kan. Nah di sela-sela itulah kita berikan ya semacam pencerahan, sosialisasi terkait keamanan, baik itu anti bullying, anti narkoba, tawuran, kemudian balap liar dan sebagainya di sela-sela seperti itu. Metode yang kita gunakan supaya ya di sela-sela mereka itu ya sedikit banyak kita ini. Nah kemudian dengan seperti itu kan kita bisa, itu tadi yang saya sampaikan, membangun bonding dengan mereka sehingga apa yang menjadi harapan kita bisa mereka terima, mewujudkan situasi yang aman, tertib di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, ini juga dari programnya beliau Kapolda Jawa Tengah juga terkait dengan pelatihan AI. Pelatihan AI kemarin dari Polda Jawa Tengah bekerja sama dengan Google Foundation sudah terlaksana kurang lebih di Kota Tegal ini yang sudah ikut pelatihan AI kemarin itu kurang lebih 3.500 siswa SMA, SMK. Kemudian ini nanti akan berlanjut dengan Senopati Academy dari Polda Jawa Tengah. Program ini kan berlanjut terus, sehingga harapannya adalah dengan menggunakan AI, dengan kecerdasan-kecerdasan buatan itu kita tidak disalahgunakan, khususnya terkait berita-berita hoax, pemberitaan-pemberitaan itu. Kemudian ya kalau terkait mengerjakan tugas dan sebagainya mungkin juga bisa, tapi kan ini hanya harus diberikan pemahaman bahwa ini adalah alat ya. Apapun itu tetap manusia, tetap yang ini hanya ini alat untuk mempermudah pekerjaan. Ya ini dua kegiatan ini yang menyasar generasi remaja, khususnya Gen Z yang saat ini mendominasi di tengah-tengah masyarakat, Mas. Berarti daripada mereka melakukan kegiatan negatif ya, Dan? Kayak balap liar, nongkrong yang nggak jelas, kayak itu Polres menampung mereka. Betul. Berarti itu mengurangi segi kecelakaan dan lain-lain gitu kalau balap liar. Betul. Akhirnya menampung adanya e-sport dan pelatihan itu. Itu kemarin pernah ada turnamen di Injajan ya, dan itu kerjasama dengan Pemkot. Betul. Itu mereka mendaftar seleksi apa bagaimana? Ya, jadi itu dari Polres Tegal Kota mengadakan turnamen e-sport kemarin 2 kelas, yaitu Mobile Legends dan Free Fire. Kelas kategorinya adalah pelajar dan umum campuran. Sehingga kemarin kita masukkan dalam agenda rangkaian HUT Kota Tegal juga. Dalam rangka juga kita mencari bibit-bibit untuk kita kirim ke Kapolda Kap yang sudah dilaksanakan di Solo kemarin. Jadi rangkaian-rangkaian kegiatan ini juga kita ya sambil kita melaksanakan tugas tanggung jawab di wilayah hukum kita, kita juga dalam rangka kesiapan, dalam rangka memperingati HUT Bayangkara juga. Karena Kapolda Kap yang diselenggarakan kemarin di Solo itu juga dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara juga.
Kalau yang IE itu pesertanya perwakilan sekolah, jadi menyurati ke sekolah gitu, Den? Apa gimana? Betul. Jadi yang AI kita sudah laksanakan terlebih sebelum pelaksanaan turnamen kemarin. Kita kemarin sekolah SMA, SMK itu perwakilan masing-masing sekolah. Pokoknya total itu 3.500-an kemarin. Jadi pengetahuan dasar, ada beberapa topik materi yang diberikan, pengetahuan dasar, kemudian pemanfaatannya dan sebagainya itu. Nah, sekarang setelah dari pelatihan itulah kita juga sedang, saat ini masih running, sedang mengadakan lomba konten AI. Konten AI. Ya, baik itu flyer, himbauan maupun video pendek, tapi menggunakan AI, himbauan-himbauan masyarakat dan sebagainya itu. Artinya ini nanti memberdayakan Gen Z ya, dan berarti nanti ada prospek ke depan mereka supaya menggunakan teknologi terutama AI dengan benar ya, Dan? Iya, betul. Jadi harapannya adalah ke depan itu dengan pertumbuhan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini mereka menggunakannya dengan bijak, sehingga harapannya ya kembali bisa mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di Kota Tegal. Ada ini enggak, ada tindak lanjut enggak, dan nanti kan ekspor ini udah selesai nih, kemarin udah sampai Polda, mungkin ada lagi nanti apa gitu, terus kemudian EA, ya kan pelatihan sudah nih, kemudian nanti ada lomba, nah kayak gitu, ada keberlanjutan enggak? Iya, jadi kalau yang e-sport ini pun ini masih nanti berlanjut, Mas. Ya. Jadi yang kemarin dilombakan di tingkat Kapolda Cup adalah Mobile Legend. Nanti kemungkinan Free Fire juga di event berikutnya. Nah, hasil dari lomba kemarin hasil pemenang di Kapolda Cup akan dikirim ke Kapolri Cup seluruh Indonesia. Tanding ini nanti tinggal tunggu tanggal pelaksanaannya yang di tingkat pusat. Jadi kemarin nanti pemenangnya yang di tingkat Kapolda Cup nanti akan dikirim mewakili Polda Jawa Tengah, baik itu kategori kelas pelajar maupun kelas umum untuk bertanding di level Kapolri Cup, bertanding dengan beberapa daerah-daerah lain. Nah, di kita pun kita akan program ini tentunya akan kita lanjutkan karena kemarin di Kapolda Cup perwakilan dari Polres Tegal Kota belum bisa maksimal di babak penyisian, baik itu kelas umum maupun kelas pelajar, tapi nggak apa-apa, ini nanti kita akan berlanjut. Kita adakan event-event, kemudian nanti bibit-bibit itulah. Karena ini kita kan juga kerjasama dengan Asosiasi E-Sport, ya. ESI dalam hal ini ESI Kota Tegal itu. Jadi biar potensi-potensi generasi remaja yang ada di Kota Tegal bisa kita capture, yang muncul itu bisa kita berdayakan, kita salurkan ke saluran-saluran yang memang benar-benar sesuai dengan potensi generasi tersebut. EA nanti juga seperti itu, Dan? EA juga untuk saat ini kan kita masih berlangsung nih lombanya, lomba poster AI dan video pendek AI. Masih berlangsung, nanti menjelang 1 Juli mungkin akan diumumkan pemenangnya. Nah, nanti berlanjut juga termasuk pelatihan-pelatihan bagi generasi-generasi pelajar yang belum sempat ikut dari 3.500-an itu yang belum ikut, nanti kita akan ikutkan dalam pelatihan-pelatihan. Siap. Terima kasih, Komandan. Jago Radar, itu tadi seputar kegiatan-kegiatan dalam rangka Hari Bayangkara, terutama dalam memanfaatkan kaula muda melalui e-sport dan EA yang saat ini terus berkembang. Kita lanjut di segmen berikutnya. Jalan yang tidak semua orang lewati. Hari ini, langkah kecil dimulai dari satu niat, hadir untuk mereka yang sering terlewat.
Semakin masuk ke gang-gang sempit ini, kita semakin sadar ada kehidupan yang berjalan diam-diam di baliknya. Di setiap rumah yang disambangi, ada senyum, ada harapan, dan ada rasa syukur yang sederhana. Bagi sebagian orang, ini mungkin sederhana, tapi bagi mereka, ini berarti banyak. Terima kasih atas bantuannya dari Pak Polres. Terima kasih. Terima kasih atas bantuannya Polisian Tegal Kota atas bantuannya. Karena Bayangkara bukan hanya tentang menjaga, tetapi juga tentang hadir dan menyentuh kehidupan. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Jawa Tengah menggelar Puncak Bakti Kesehatan yang dipusatkan di Pendopo Balai Kota Tegal. Kegiatan ini menjadi wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, gratis, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan warga. Sejak pagi hari, ribuan masyarakat antusias memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang telah disediakan. Bakti kesehatan ini tidak hanya menghadirkan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini berbagai penyakit. Melalui pemeriksaan kesehatan yang komprehensif, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara Polri, pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Semangat Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, dekat dengan masyarakat, dan memberikan manfaat yang nyata. Polri untuk masyarakat, mengabdi dengan hati, melayani dengan kepedulian, dan hadir untuk kesehatan. Dalam tos TV, temukan, obati, sampai sembuh. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Saya Soriha, warga Serok, RT 3 mengucapkan terima kasih kepada Polri atas kegiatan cek kesehatan gratisnya sehingga saya mengetahui kesehatan saya. Hari ini Kami dari anggota Prolanis Puskes Cempaka, Tegal Timur mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80. Semoga selalu jaya dan sukses selalu. kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampun. Biar tentram yang berkuasa, kau terlalu berharga untuk luka. Saya mewakili Ketua Parisade Hindu Dharma Kota Tegal. Pada saat ini kedatangan teman-teman dari Polres Tegal Kota dalam rangka bakti sosial. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya, atas kerjasamanya, terutama dalam hal kerja bakti religi di Pura Segara Suci Kota Tegal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun Bayangkara ke-80. Bayangkara tetap saya.
Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Jawa Tengah menggelar Puncak Bakti Kesehatan yang dipusatkan di Pendopo Balai Kota Tegal. Kegiatan ini menjadi wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, gratis, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan warga. Sejak pagi hari, ribuan masyarakat antusias memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang telah disediakan. Bakti kesehatan ini tidak hanya menghadirkan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini berbagai penyakit. Melalui pemeriksaan kesehatan yang komprehensif, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara Polri, pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Semangat Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, dekat dengan masyarakat, dan memberikan manfaat yang nyata. Polri untuk masyarakat, mengabdi dengan hati, melayani dengan kepedulian, dan hadir untuk kesehatan. Dalam pos TV, temukan, obati, sampai sembuh. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Saya Soriha, warga Serok, RT 3 mengucapkan terima kasih kepada Polri atas kegiatan cek kesehatan gratisnya sehingga saya mengetahui kesehatan saya. Hari ini Kami dari anggota Prolanis Puski Cempaka, Tegal Timur mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80. Semoga selalu jaya dan sukses selalu. kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu. Ampun. Biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Balik lagi di podcast Radar Tegal Televisi. Tadi sudah membahas tentang program Kapolda untuk generasi muda, terutama e-sport dan AI. Sekarang kita akan membahas soal pelayanan, terutama pelaporan lewat nomor 110. Nah, itu gimana Komandan? Yang selama ini sudah, kayaknya program nasional itu ya, 110 itu siapapun boleh melapor apa bagaimana Dan? Ya, baik Mas Iwan. Jadi dari Polri sebenarnya sudah lama mencanangkan layanan polisi 110. Layanan polisi 110 itu tidak berbayar, bebas pulsa. Semua masyarakat yang ingin menyampaikan, ingin mengadukan, ingin melaporkan apakah itu terkait peristiwa ataukah ingin menanyakan misalnya informasi-informasi layanan kepolisian bisa melalui layanan polisi 110. Itu sudah tersistem dalam artian semua operator sudah standby, sudah ada operator yang mengawaki, baik itu di masing-masing Polres, Polda maupun Mabes. Dimanapun masyarakat menghubungi layanan polisi 110, di titik terdekat kantor polisi itulah yang akan yang akan menjawab. Sehingga harapannya apa yang disampaikan masyarakat bisa ditindaklanjuti dengan segera oleh petugas kepolisian terdekat.
Jadi itu memang sistemnya sudah secara otomatis, nggih. Itu bentuk transformasi pelayanan kami dari Polri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terkait dengan layanan polisi 110. Yang boleh dilaporkan di 110 apa aja, dan mungkin kecelakaan salah satunya, apalagi? Ya, semua peristiwa, kejadian. boleh, semua kejadian boleh dilaporkan. Menanyakan terkait layanan kepolisian pun boleh, misalnya persyaratan terkait SKCK, kemudian pembuatan atau perpanjangan SIM, itu bisa dilayani. Kemudian peristiwa baik itu pelanggaran maupun tindak pidana yang dilihat atau dengar masyarakat untuk bisa segera tindak lanjuti petugas kepolisian untuk datang ke lokasi. Selain 110, apalagi, dan misalnya kalau pengaduan pelaporan langsung di SPKT itu? Kalau yang pelayanan di SPKT banyak sebenarnya, tapi terkait dengan yang sifatnya online itu melalui layanan polisi 110, kemudian ada WA chat 110 juga bisa. Kemudian ya kalau yang di SPKT memang semua, karena kan sentra pelayanannya di situ. Nanti tinggal masyarakat diarahkan ke beberapa titik layanan kepolisian, baik itu dari layanan kepolisian lalu lintas, kemudian layanan kepolisian terkait SKCK, layanan kepolisian penanganan perkara di reskrim maupun narkoba. Nanti akan dibantu oleh petugas SPKT. Berarti kalau ada warga yang menelpon 110 ini terkait misalnya peristiwa atau apapun, berarti nanti polisi yang terdekat yang akan menghampiri dan mendatangi untuk membantu gitu. Iya, betul. Jadi dari titik terdekat itulah polisi nanti akan mendatangi di mana penelepon itu menghubungi layanan polisi 110. Karena layanan polisi 110 itu sudah terkoneksi dengan database, sehingga titik lokasi di mana masyarakat menghubungi bisa kelihatan di monitor, kemudian siapa yang menghubungi menggunakan nomor itu pun langsung muncul di layar monitor operator. Misalnya saya nelpon dengan menggunakan handphone saya, langsung pencet 110. Nanti kalau petugas langsung, kalau nelponnya dari area Kota Tegal, berarti kan nanti langsung Polres Tegal Kota yang operator Polres Tegal Kota yang akan mengangkat. Di layar udah kelihatan nih. Namanya, rumahnya. Saya nelpon dari mana itu udah muncul nih. Oh, misalnya Randu Gunting atau mana gitu kan. Oh, yang nelpon atas nama saya. NIK-nya sekian, itu udah kelihatan semua di situ. Itu Mas. Kalau yang kemarin yang rencana soal operasi patuh itu kan nanti ada lagi, dan itu gimana? Ya, operasi patuh dan operasi pekat kemarin sebenarnya. Operasi patuh dan pekat. Ya, dua operasi itu kemarin akan dilaksanakan di pertengahan Juni ya kemarin kalau tidak salah, awal-awal Juni, awal menjelang pertengahan. Tapi dari Satuan Atas untuk ditunda, nanti akan tetap dilaksanakan. Kemungkinan di kurang lebih tanggal 27 atau berapa itu saya lupa, nanti akan mulai dicanangkan operasi patuh dan pekat kepolisian. Operasi patuh itu adalah sasarannya adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas. Kemudian operasi pekat yaitu terkait dengan penyakit masyarakat, lebih kepada narkotika, obat-obatan terlarang nanti sasarannya. Itu Mas. Tadi kita sudah membahas tentang program kerja dari Hari Bayangkara ke-80 ini, dan ini mungkin puncaknya sendiri itu Polres Tegal Kota itu kapan, terus di mana? Dan terkait dengan puncak
perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026 nanti Polres Tegal Kota akan melaksanakan upacara di lapangan Polres Tegal Kota. Puncaknya sendiri itu nanti apakah kita akan tamu undangannya Forkopimda, nanti kita menuju Cukrah. Kemudian rangkaiannya sendiri kan sudah berjalan, yang tadi saya sampaikan. Ya, kita sebenarnya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga pelaksanaannya dilaksanakan secara khidmat, tetapi tidak menghilangkan dari maksud dan tujuan peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara itu sendiri. Sederhana tapi khidmat, ya. Kalau Komandan memaknai HUT Bayangkara ke-80 ini kan usia yang tidak muda lagi ini, Dan. Ini gimana, Dan? Ya, 80 tahun. 80 tahun itu secara lansia, Dan kalau secara usia itu ya sudah matang sekali ya, sudah matang. Ya mungkin secara institusi, kalau saya pribadi memaknainya adalah 80 tahun ini menjadi satu refleksi maupun transformasi. Refleksi dalam artian adalah sejauh mana kehadiran kami polisi memberikan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tugas, tanggung jawab, fungsi kami memberikan pelayanan, pelindungan kepada masyarakat. Nah, kemudian terkait transformasi, ya, kami dari pihak kepolisian selalu berbenah, berupaya memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pengayoman yang terbaik pada masyarakat. Metode yang digunakan tadi sudah kita bahas, pelayanannya, transformasi pelayanannya adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini. Ya, layanan polisi 110, 110 ini sangat kita berdayakan. Kemudian selain itu juga adaptif menyesuaikan dengan perkembangan situasi di masyarakat yang dinamis, ya Mas, ya. Sehingga harapannya adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu benar-benar bertransformasi, memberikan kemanfaatan, memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat Kota Tegal. Kota Tegal ini tetap aman, kondusif, sehingga apa yang menjadi program-program pemerintah, apa yang menjadi harapan masyarakat bisa kita wujudkan bersama-sama. Ya. Terima kasih, Komandan. Nggak terasa udah 1 jam, Komandan. Terima kasih, Mas Iwan. Ya, siap, terima kasih. Ini terakhir, Dan, ini closing statement ini, pesan dan harapan kepada masyarakat Kota Tegal, terutama dalam menjaga keamanan ini, terutama di HUT Bayangkara ini. Terkait tema hari ini juga, monggo silakan. Terima kasih, Mas Iwan. Jadi kami dari kepolisian dalam hal menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Dalam hal ini sinergi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat sangat diperlukan. Sehingga kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi, itulah yang harus kita gunakan dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas masyarakat Kota Tegal yang aman dan kondusif. Terima kasih. Ya, terima kasih, Komandan, sudah hadir di studio Radar Tegal TV. Sudah 1 jam ini, nggak terasa. Demikian Jakwi Radar, obrolan kita di podcast Radar Tegal TV Televisi bersama Kapolres Tegal Kota dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Saya selaku jurnalis Radar Tegal pamit undur diri. Kita bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada jalan yang tidak semua orang lewati. Hari ini, langkah kecil dimulai dari satu niat.
hadir untuk mereka yang sering terlewat. Semakin masuk ke ganggang sempit ini, kita semakin sadar ada kehidupan yang berjalan diam-diam di baliknya. Di setiap rumah yang disambangi, ada senyum, ada harapan, dan ada rasa syukur yang sederhana. Bagi sebagian orang, ini mungkin sederhana, tapi bagi mereka, ini berarti banyak. Terima kasih atas bantuannya dari Kapolres. Terima kasih. Terima kasih atas bantuannya Kepolisian Tegal Kota, atas bantuannya. Karena Bayangkara bukan hanya tentang menjaga, tetapi juga tentang hadir dan menyentuh kehidupan.